Pak Wan. Tetapi yang kita pahami yang 30% tadi yang degradasi. Jadi apa yang disebut sebagai premium karbon. Jadi karbon premium itu benar-benar dari yang kondisi katastrofik, degradasi di daerah Kuba yang secara konservasi dan ekologi strategis itu yang harus dikembalikan, itu yang nilainya luar biasa yang kita sebut premium, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tuk Wan Channel. Luar biasa. Tuk Wan Channel tetap eksis dan menyampaikan informasi-informasi yang sangat aktual. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan membincangkan masalah gambut. Ini gambut menyangkut masalah hal-hal yang sangat urgen sekali di Provinsi Riau ini. Karena rupanya ini mempunyai sumber juga, ini sumber pendapatan negara juga berkaitan dengan pendapatan daerah Provinsi Riau ini, gitu kan. Cuma kalau gambut ini tidak dikemas dengan baik, apalagi sekarang sudah terjadi degradasi gambut yang sangat memprihatinkan kita, kerusakan lahan yang ada di daerah kita ini luar biasa nih, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya ingin membincangkan ini kepada salah seorang ahli pakar gambut. Beliau ini dulu pernah menjadi deputi Badan Restorasi Gambut di Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Beliau ini putra daerah kita yang sekarang berada di Pekanbaru ini dan sudah lama berlang-lang buana di tempat-tempat lain, dan ini perlu kita manfaatkan pemikiran-pemikiran Riau yang sangat konsen sekali dalam masalah gambut, terutama sekali di Provinsi Riau ini. Baik, saya perkenalkan, yaitu bernama saudaraku yang terhormat Dr. Haris Gunawan. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat selalu. Gambut Riau. Gambut Riau. Ini luar biasa nih, teman. Kadang-kadang ada orang kita nggak tahu apa fungsi gambut itu, Pak Wan, kata orang. Ini kita cerita pagi hari ini dengan kawan kita, sahabat kita, putra daerah kita itu, Haris Gunawan. Baik, Pak Haris. Pak Haris kan lama meninggalkan Riau ya, tak? Ya, hampir 9 tahun lah. 9 tahun ya? Ya. Oh, lama di apa? Di kementerian ya? Tepatnya di Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut ya? Langsung di bawah Presiden. Di bawah Presiden langsung? Iya. Itu tak tanggung-tanggung Pak ya? Iya. Dulu kan pernah juga Pak Haris ini bersama dengan Jokowi ya datang ke Riau ini. Betul sekali. Melihat daerah apa namanya tuh? Sungai Tohor. Sungai Tohor. Iya, Ya, daerah yang sangat apa ya, dan itu sempat jadikan pertemuan ya. Ada MOU kan untuk mengembalikan gambut kembali di kawasan Pulau Tebing Tinggi atau Pulau Rangsang ya. Iya, betul sekali. Baik Pak Haris ya. Tepatnya di Tebing Tinggi. Tebing Tinggi ya? Iya, Pak Wan ya. Di Tebing Tinggi itu Kecamatan Tebing Tinggi ya. Ya, kecamatannya Tebing Tinggi Timur. Iya. Desanya Sungai Tohor. Presiden datang sana bulan November 2014. Iya, betul. Dan sayang sampai hari ini follow up-nya, tindak lanjutnya kurang dilaksanakan Pak Haris ya. Ya, ada beberapa, tetapi memang harus kita akui problemnya juga cukup besar. Cukup besar ya. Ya, itu Pak Wan. Baik Pak Haris ya. Ya. Saya sebagai orang yang sangat peduli juga lah. Saya dulu pernah menjadi menjabat wakil gubernur, pernah jadi gubernur juga kan. Saya dulu sering ke kawasan-kawasan hutan ya, terutama hutan lindung. Yang saya lihat itu kan kawasan yang sangat potensial lah di Riau ini, yang saya lihat, apalagi lahan-lahan kita terjadi illegal logging yang cukup parah ya. Yang dilakukan juga termasuk
pejabat-pejabat juga, oknum-oknum pejabat juga ikut ya bermain illegal logging ini. Nah, kalau saya lihat memang kondisi Riau ini alam tropisnya cukup besar dulunya, ya, sebelum terjadinya eksploitasi ya hutan yang besar-besaran pada tahun era zaman Orde Baru lah ya. Dengan adanya upaya-upaya untuk membuat suatu hutan tanaman industri ya, kemudian pembabatan lahan yang tidak teratur, dan saya ingat dulu perlu ada upaya untuk melakukan penebangan kayu dengan sistem tebang pilih ya. Tapi sekarang tidak lagi. Dulu betul-betul dipilih mana yang apa betul. Tetap mempertahankan tadi itu. Tapi sekarang sudah babat habis. HTI tambah sawit lagi kan ya. Cukup lengkap lah. Jadi Riau ini betul kaya nih. Dari sumber daya alamnya minyak banyak, kemudian gambut cukup besar ya. Karena gambut ini menghasilkan karbon ya. Dan ini bisa kita jual kan. Tapi selama ini tak diperhatikan Pak. Jadi hutan kita sudah terjadi eksploitasi besar-besaran itu kan. Nah, sekarang saya ingin minta pada saudara Arisku untuk menyampaikan bagaimana potensi gambut di Provinsi Riau ini kalau ini dikemas dan diambil suatu pandangan yang konkret dari pemerintah daerah Provinsi Riau, bagaimana mengolah ini yang baik. Silakan Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Wan. Ini saya diundang di sini. Jadi alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi satu awal untuk kita melangkah lah ya, lebih jauh bagaimana melihat potensi gambut kita di Riau. Pertama yang kita harus juga sadari bersama, realitas gambut kita itu sudah degradasi seperti Pak Wan sebut tadi. Kalau kita sampaikan ya degradasinya udah akut ya. Iya, akut sekali kalau kita boleh sampaikan, akut sekali. Dan ini kita harus fair kalaupun kita mau melakukan upaya-upaya yang punya nilai ekonomi masa depan, itu tidak bisa semuanya kita bisa capai, Pak. Jadi memang harus ada realitas kegiatan-kegiatan gambut kita itu memang untuk kepentingan budidaya. Yang seperti Pak Wan sebut tadi, termasuk untuk perkebunan, untuk hutan tanaman, untuk kehidupan masyarakat, itu realitas. Dan itu dilindungi oleh negara. Dan ini negara sudah mengeluarkan regulasi yang disebut PP 57 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Dan masing-masing kabupaten itu sudah menginisiasi dan didorong oleh pemerintah pusat membuat apa yang disebut RPPEG, Pak Wan. Jadi rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Terutama yang kita Provinsi Riau juga sudah menyusun itu, dan kabupaten-kabupaten yang seperti Siak, Pelalawan, Inhil itu, dan Pelalawan termasuk yang leading untuk mempersiapkan dan mengesahkan apa yang disebut RPPEG. Itu poin pertama, karena kita apapun yang kita harus lakukan memang payungnya ada regulasinya. Dan dalam regulasi tersebut jelas sekali Pak Wan, kita itu gambut kita itu ditata sesuai dengan betul-betul karakteristik lah, kalau kita boleh bilang. Jadi kalau misalnya gambut Riau itu sekitar luasan hidrologisnya 5-an juta, maka sekitar 30%-nya itu harus kita betul-betul pertahankan. Kalau kondisinya degraded atau katastrofik, yang rusak parah, ya memang harus dikembalikan. Kembalikan seperti dulu sedia kala. Ini yang harus strict, dan negara bakalan menjadi menjadi mitra dan penyokong yang kuat karena ada payung regulasinya. Jadi payung regulasi kemudian juga ditindaklanjuti dengan peraturan dan ketentuan pemerintah ya. Iya, dan itu di daerah juga. Ya. Itu yang disebut RPPG provinsi, RPPG kabupaten. Dan ini yang menurut kita perlu kita actionkan. Jadi dokumen-dokumen ini jangan sampai dokumen ini sebatas dokumen tanpa ada action yang memang itu terkait dengan lintas bidang, Pak Wan. Ya, ini yang saya yakin kita jadi merasa confident untuk melihat masa depan gambut Riau, karena memang regulasinya ada. Itu yang kedua, ketika kita ngomongin ke depan,
Ya kita ngomongin tentang apa namanya ke depan itu kan apa namanya bicara tentang masyarakat apa namanya dunia, nggak hanya Riau, nggak hanya Indonesia, tapi global, dunia global. global. Kalau masa depan itu kan bumi hanya satu milik semuanya. Ketika kita memahami itu, global sudah bicara tentang apa yang disebut kekhawatiran global warming, pemanasan global. Kalau udah bicara tentang pemanasan global, salah satu sektor yang kita sebut sebagai sektor volu, jadi sektor forestry dan land use, penggunaan lahan, itu yang paling betul-betul harus dipertimbangkan adalah gambut, Pak Wan. Gambut ya. Karena apa? Nah, itu gambut itu adalah dekomposisi atau bukan deposit bahan organik yang kita sebut karbon yang dibentuk sekitar penelitian terakhir 40.000 tahun yang lalu, Pak. Masya Allah. Dan itu tumpukan ya kalau kita ngomongin apa namanya di Riau kita kalikan aja. Misalnya kita punya luasan gambut katakanlah sekarang misalnya 3,5 kalau kita betul-betul mau cek di lapangan tinggal dikalikan 3.000. Berapa juta mungkin sudah di US ya juta karbonnya, Karbonnya. Ya, Nah, itu kan deposit di apa berapa juta US pula itu ya bisa. begitulah Pak Wan. Tapi yang kita pahami yang 30% tadi yang degradasi, jadi apa yang disebut sebagai premium karbon. Jadi karbon premium itu benar-benar dari yang kondisi katastrofik, degradasi di daerah Kuba yang secara konservasi dan ekologi strategis itu yang harus dikembalikan, itu yang nilainya luar biasa yang kita sebut premium, Pak. Oh itu ya. Iya. Itu bagaimana Pak mengeksploitasinya tuh? Bahasa tepatnya bukan mengeksploitasi, Pak Wan, mohon maaf. Jadi tepatnya itu merestorasi dan mengkonservasi. Merestorasi dan mengkonservasi. Restorasi itu memulihkan, konservasi itu menjaga. Menjaga. Iya. Nah, itu ya, apa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal untuk menjaga itu tuh? Ya pastinya kalau kita rujukannya tadi yang saya bilang awal tadi, Pak Wan, regulasi dulu. Jadi kita misalnya kita punya 59 apa yang disebut apa namanya landscape gambut di Riau ini, Pak. Dari 59 itu mana yang benar-benar sudah ditetapkan sebagai fungsi lindung, fungsi budidaya gitu loh Pak Wan. Yang fungsi lindung ini yang saya bilang 30%. Kalau kita restorasi dan konservasi ini premium price dari karbon. Gitu Pak Wan. Jadi kita benar-benar ngacu dulu kepada regulasi ngomongin apa dan kita sudah bekerja sampai sejauh mana. Itu yang kemudian kita mapping, kemudian kita diskusikan mendalam, baru kita melakukan semacam strategi lanjutan untuk sampai merebut apa yang disebut sebagai global trend tadi, Pak. Tren global bahwasanya gambut Indonesia atau gambut Riau punya nilai luar biasa ya? Baik secara ekonomi dan lingkungan. Begitu Pak Wan. Oh gitu ya. Iya. Lalu Pak dari segi tadi itu kerusakan yang begitu parah itu ya, degradasi yang dikatakan tadi gambut itu Riau itu sebetulnya Riau punya potensi yang begitu besar ya, luas ya, apalagi hutan lindung sebagainya ya. Nah sekarang untuk melakukan rehabilitasi apa namanya? Restorasi, konservasi ya. Ya. Langkah tahap-tahapan, regulasi sudah ada, ketentuan sudah ada. Nah, bagaimana keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat untuk melakukan itu? Ya Pak, nah, kalau kita apa namanya melihat di lapangan ya Pak, saya kan tadi kita lihatnya regulasi ya. Kalau kita di lapangan tuh kan semuanya sebenarnya lahan gambut kita sudah ada kepemilikan. Ya kawasannya sudah ada. Ya, artinya tidak kosong lah itu kawasan. Misalnya kalau kawasan lindung misalnya taman nasional, kawasan konservasi itu kan nasional Pak, pemerintah pusat. Kalau kemudian APL dan hutan lindung misalnya itu pemerintah daerah. Kemudian kalau yang konsesi perusahaan, inilah yang harus duduk bersama. Maka yang saya sebut multi stakeholder partnership Pak. Jadi ngomongin masa depan gambut Riau ini nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa ya. Dan ini harus ada yang melit Pak. Iya itu. Jadi harus ada keterlibatan semua stakeholder yang berkaitan dengan itu ya. Baik dunia usaha, perusahaan-perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, terutama
para lembaga-lembaga sosial masyarakat ya. Ya, LSM dan lain-lain. LSM, Betul ya. sekali, Pak. Sederhananya jelas kita 15 tahun melakukan restorasi, yang waktu itu restorasi masih belum terlalu populer, Pak. Ya. Karena kita ingin betul-betul memberikan sumbangan pemikiran konkret terkait dengan solusi permanen dari kebakaran gambut dan degradasi. Kita membuat eksperimen sekitar 2.400 dan benar-benar yang kita bisa lihat sekitar di bawah 50-an hektar lah gitu, Pak. Dan itu memang pulih gambutnya gitu. Jadi kita bisa menjadi semacam contoh lah, Pak. Kalau gambut kondisi apapun kita bisa pulihkan, bisa kita restorasi. Dan yang lebih penting, maaf Pak, tadi bilang ada keterlibatan pihak lain ya, Pak. Ini persoalan sendiri uniknya gambut, Pak. Kita nggak bisa misalnya kita hanya kerja Pemda, kerja dengan masyarakat, dunia usaha nggak kita libatkan karena keterlanjuran kita banyak sekali area gambut di Indonesia atau gambut di Riau itu sudah diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta oleh pemerintah, dan itu di daerah yang disebut sebagai daerah resapan atau daerah penyimpan air, Pak. Kalau mereka tidak kita libatkan satu frekuensi dengan kita, kita di bawah misalnya kita perbaiki, tapi di atasnya kita tidak dikasih air atau tidak dikelola air secara landscape, nggak bisa juga. Itu fakta yang kita temukan hampir di lapangan gitu, Pak. Nah ini gini ya, kan akibat daripada kerusakan gambut tadi itu berkaitan terhadap masalah lahan, terjadinya kekeringan, betul sekali, kemudian kejadian banjir kan, ya. Apalagi kondisi di Riau ini, terutama daerah pulauan ya, betul. Pulau Tebet Tinggi, Pulau Rangsang, Pulau Padang, itu tingkat abrasi kondisi alamnya cukup parah sekarang, Pak ya. Iya. Ini salah satu faktor juga ya yang harus dijaga kayak itu. Iya, betul sekali, Pak Wan. Dan kalau kita ngomongin pulau ini agak spesifik, Pak. Spesifik ya. Spesifik pulau bergambut ini. Sisi lain kita harus syukuri, tapi di sisi lain kita harus hati-hati lah. Kehati-hatian ini yang sering kita tanda kutip kita lupakan, Pak. Jadi ya contohnya misalnya keterlanjuran sekarang di 3 pulau tersebut. Ini luar biasa kerja untuk menjaga dan memberlanjutinya, Pak. Kalau enggak ya luar biasa juga, kita tinggal mungkin hanya pulau itu tinggal apa lagi ya? Kenangan mungkin suatu saat generasi yang akan datang. Karena abrasi sudah luar biasa ya. Udah 400 meter per tahun. Di Pulau Rangsang. Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang yang langsung berhadapan dengan Selat Malaka. Betul sekali, Pak. Nah, ini harus ada upaya langkah yang konkret ya. Sangat. Nampaknya pemerintah sudah lakukan itu, terutama pemerintah pusat untuk mengatasi itu. Tapi kan tak cukup dengan apa saja, kan penanaman mangrove atau melakukan gelombang atau pemecah gelombang. Nah cukup itu saja kan, Pak ya. Inilah yang sering kita lupa waktu kita diberi kesempatan untuk koordinasi waktu saya di deputi. Itu kita yakinkan, Pak, kalau kita ngomongin pulau terluar, pulau-pulau bergambut, itu nggak bisa hanya penyelamatan di sisi pesisir, tapi di gambutnya juga. Jadi satu kesatuan, Pak. Oh ya, tak bisa dipisahkan. Yes, nah inilah yang kerja luar biasa kalau kita ngomongin pulau-pulau terluar. Nggak kan kita selamatkan mangrove tapi gambutnya tidak kita kita jaga. Oh, itu sama aja. Itu scientifically base-nya seperti itu, Pak. Sama saja. Jadi bukti-bukti saintifik kalau kita nggak serius mangrove dengan gambut untuk pulau-pulau terluar, sama saja. Jadi situasinya. berarti di gambut itu ada resapan air ya? Iya, memang daerah resapan air, betul. Itu yang harus dijaga ya? Iya, sangat perlu. Sangat perlu. Jadi itulah fungsi salah satu, kan ada yang kita sebut sebagai ecosystem services, Pak. Jasa ekosistem di gambut itu yang paling juga dominan selain kita tadi depan ngomongin karbon, Pak Wan. Yang berikutnya ada air, Pak. Jadi air itu bukan untuk air minum ya, meskipun kalau di pulau-pulau mau tidak mau kan ada keterpaksaan minum air yang gambut itu, tanda kutip keterpaksaan ya, Pak, karena nggak ada opsi. Tetapi secara ekologis kalau kita air itu nggak disimpan di situ, kita bisa bayangkan, Pak, kering. Itu akibatnya flora dan fauna akan habis. Yang lebih bahaya lagi intrusi, Pak. Jadi apa yang kita tanam suatu saat akan mati dan akan hilang. Ini yang serius. Iya, tingkat kesuburan lain tak ada lagi. Tak ada lagi kalau udah ketemu garam, kan larut dia. Inilah air yang di gambut inilah yang bisa ngeblok
air asin masuk dan kalau kemarau dia bisa melepas sekitarnya supaya jangan terlalu kering, Pak. Iya. Maka kita juga selalu mendiskusikan Pak Wan bagaimana pemetaan pulau-pulau terluar ini yang kami yang secara keilmuan meyakinkan kalau daerah-daerah yang masih tadi 30% bisa kita pertahankan, kita konservasi, kita restorasi, itu harus prioritas, Pak. Prioritas. Iya. Betul. Dengan beragam pihak dan beragam strategi. Karena kita nggak bisa kerja sendiri, Pak. Bagus. Nah, ini sedikit, Pak, mungkin terakhir nih, Pak Aris ya. Ini kan pemerintah daerah khususnya di masa Pak Samsuar ya, ada program Riau menyangkut masalah program Riau Hijau. Ini kan tak terlepas juga kaitan untuk menyelamatkan kondisi tadi juga, gambut juga kan, penghijauan daerah ini, Pak. Kira-kira pandangan Bapak ke depan nih program hijau ini supaya lebih konkret lagi, lebih tepat sasaran lagi, bagaimana menurut pandangan Pak Aris kira? Ya, saya lingkupnya di gambut aja ya Pak Wan ya, karena kompetensi saya di situ. Yang seperti tadi saya sampaikan tadi, gimana kita memapping secara regulasi kita sudah punya apa. Kemudian yang kedua memapping kondisi real di lapangan seperti apa. Yang ketiga memapping kondisi sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Ini kita ramu, Pak. Kemudian baru kita lakukan action termasuk terobosan ekonomi hijau yang memang sekarang sedang kemungkinan berharap pemerintah ke depan ini menjadi ngelit juga yang namanya berkembangnya ekonomi hijau, karena dunia dan kita semua nggak bisa mengesampingkan gambut kita ini memang sudah dalam kondisi degradasi dan itu punya nilai ekonomi, Pak, gitu. Itu ya. Iya. Meskipun kondisi degradasi, dia punya nilai ekonomi tinggi. Kalau ini restorasi dan dikonservasi tadi, Pak. Diatasi. Iya. Ini saya pikir menjadi program pemerintah yang akan datang dan siapapun lah katakanlah begitu ya. Tapi apalagi misalnya tadi disebut Pak Samsuar dengan visi Riau Hijau waktu dulu juga di SIA. Saya pikir ini harus menjadi semacam komitmen semua pihak dan ada yang memimpin, Pak. Ada yang memimpin ya? Iya. Mantap Pak Aris, luar biasa Pak Aris ya. Baik Pak Aris, ini kita sudah berbincang hampir setengah jam ya. Saya sangat baik. Nah, mungkin ada closing yang perlu Pak Aris sampaikan sebelum kita tutup, itu silakan. Pada pemerintah daerah, pada masyarakat, pada perusahaan-perusahaan di Riau ini, dan termasuk juga lembaga-lembaga sosial masyarakat LSM. Ya, saya satu aja, Pak, singkat saja, bahwasanya kita harus berperan penting untuk menjemput dan merebut yang disebut sebagai ekonomi hijau di lahan gambut, ekonomi karbon, ekonomi jasa ekosistem yang lainnya, dan itu betul-betul menjadi semacam challenge bersama para pihak. Itu ya. Ya. Itu. Ya. Baik, Pak Aris, terima kasih banyak. Luar biasa pencerahan pada pagi hari ini. Cincin tuan-tuan, perempuan demikian ya. Jadi kita harus pertahankan kawasan gambut daerah kita.